Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ustazah Sarifah yang kami muliakan, segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan mendatangkan rahmatnya, hidayahnya, dan begitu banyak nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti sejak dahulu kala, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Judul kita adalah inilah 5 model manusia di dunia ini. Bermula dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani, dan Daraqutni. Menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang punya nilai manfaat bagi manusia lain. Tidaklah mudah menjadi manusia bermanfaat
setidak-tidaknya dia harus memiliki 2 syarat, yakni memiliki sesuatu yang bermanfaat dan bersedia, yang kedua memberikan manfaat apa yang ia miliki kepada orang lain. Dia punya potensi bermanfaat dan dia punya potensi untuk berbagi manfaat dia kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman yang berbahagia. Dalam hukum Islam kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya. Dalam hukum Islam. Manusia juga sama. Ada manusia wajib kedatangannya. Manusia wajib adalah manusia yang keberadaannya mengandung manfaat besar bagi orang lain. Apabila dia tidak ada, maka orang-orang akan kehilangannya. Sementara belum ada yang mampu menggantikannya. Belum ada yang mampu menggantikannya. Belum ada. Misalnya apa ibu-ibu ya? Ya kalau Nabi jelas ya. Nabi manfaatnya adalah rahmatan lil alamin. Dia datang, dunia ini terang benderang. Dan sepeninggalnya dia, yang levelnya sama Nabi itu hampir-hampir tidak ada. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dia sudah luar biasa kerjanya. Tetapi ketika dia tanya sama Aisyah, ya Aisyah, sudahkah sama aku dengan Rasulullah? Kata Aisyah, belum wahai ayahku. Kenapa? Suamiku Rasulullah SAW itu salah satu kelebihannya, dia mengopeni orang yang membencinya. Itu gak gampang ya. Yaitu seorang buta di pinggiran kota Mekah, Yahudi, tengik lagi, ya kan? Itu disuapin nama Nabi, pakai suapin bubur, sambil orang itu mencaci maki Nabi, ya. Coba itu, kalau kita kalau kata Pak Ridwan, kalau kata Ibu Syarifah aja yang kesabarannya di atas level rata-rata, saya blok. Kalau udah gue suapin, kata Pak Ridwan, sogrok aja lak-lakannya, kata Pak Ridwan. Barusan tuh saya dengar. Padahal dia kan orang Palembang, lak-lakan dapat di pasar Minggu dia. Ya kan? Tapi Nabi enggak, dikata-katain itu Muhammad Nabi palsu, sok-sokan jadi orang bersih, sok katanya dia adalah utusan Tuhan yang terakhir. Tapi Nabi biasa aja. Nah, lantas ketika Nabi wafat, beberapa hari kemudian dia menggantikan tuh Abu Bakar, nyuapin si Yahudi itu. Ya kan? Kata itu orang, ya, kamu ini kok nggak sama katanya cara menyuapinnya. Yang biasa nyuapin saya, menyuapinya dengan lemah lembut. Coba itu, biasa nyuapin saya lemah lembut. Nah, Abu Bakar bukan Nabi, Pak. Beda-beda tipis lah. Kalau buat emosi, sok gitu Bu ya. Nah, kamu kasar katanya. Gak seperti yang biasanya. Tahukah, yang biasa menyuapi kamu, yang kamu caci maki tiap hari, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW.
dan kemarin dia itu kan meninggal. Wah, dia nangis loh. Dia itu Yahudi dan minta diajarkan untuk bersyahadah. Ya, jadi dengan Nabi itu dengan segala upaya, dengan akhlaknya, dengan keadilannya, dengan duitnya, dengan segala macam agar orang bisa dapat hidayah. Nah, itu Nabi ya. Nah, yang kedua ulama ibu ya. Ulama itu manusia wajib. Misalnya contoh nih, Buya Hamka meninggal 31 Maret 1981, itu udah 44 tahun yang lalu. Sampai hari ini kan nggak ada orang sekelas Buya Hamka. Muncul nggak Buya? Nggak ada. Ada ulama yang demennya marah-marah doang, ya kan? Ada ulama yang halus banget sehingga nggak berani nahi mungkar, halus dia. Ya, ada ulama yang lucu doang gitu kan. Tapi yang kayak Buya Hamka itu yang komprehensif, menyeluruh gitu, usah. Kayak Pak Nasir. Itu Pak Nasir tuh ulama. Tahu nggak Bu? Ketika Pak Nasir meninggal, saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat tahunnya 1993 beliau meninggal karena anak saya yang kedua tuh lahir, ya kan? Terus karena anak saya perempuan, jadi namanya nggak jadi Pak Muhammad Nasir. Teman saya tuh Pak Sofan, anaknya dinamain Mutawali Muhammad Nasir. Mutawali itu adalah ulama Mesir yang pernah menjadi menteri. Kayak kitanya tuh menteri wakaf, menteri agama. Di Mesir kan nggak ada menteri agama, Pak. Menterinya menteri wakaf. Dia oleh Ikhwanul Muslimin dikritik karena dia mengharamkan. Ini mohon maaf kalau di Mesir kan sama kita, tahrim sebelum subuh itu kan ada, ya kan? Di Maroko lebih lagi. Jadi jangan disangka cuma ada di pasar Minggu doang gitu kan, cuma Depok. Di mana-mana tuh ada Bu. Yang biasanya kan ya tahrim lah, selawat-selawatan. Dia marah, Mutawali ini. Jangan pakai gitu-gituan, langsung azan aja. Ikhwanul Muslimin berkatanya begini Pak. Jadi menteri wakaf cuman belain orang yang mabok pulang seloyongan supaya tidurnya nyenyak. Besoknya dia mengundurkan diri. Padahal kan tahrim kalau menurut Salafi kan bid'ah dolalah. Tapi kalau di Mesir itu bisa toleransi lah, boleh gitu kan, toleransi. Jadi begitu dilarang oleh Profesor Mutawali Sya'rawi, dikritik sama Ikhwanul Muslimin. Oh, jadi kamu sekarang jadi menteri agama cuma sekedar pengen membela orang-orang mabok pulang dari nightclub, orang-orang baru pulang dari pub supaya mereka tidak terganggu tidurnya. Kan orang-orang mabok kan demennya kan menjelang subuh tidurnya. Orang-orang begadang setannya tuh datang menjelang subuh, ngantuk tuh orang-orang begadang. Tadi jam 3, jam 2 wah kuat banget. Iya kan? Ibu-ibu sekalian. Nah, itu Menteri Mutawali Sya'rawi berhenti terus jadi ulama, ya kan? Nah, kemarin ada pertanyaan pada beliau, rekamannya masih hitam putih. Kalau orang meninggal itu, kata dia, kan ditanya, gimana Ustaz? Waktu orang meninggal, gak adil dan Allah. Yang dari zaman Nabi Adam nungguin kiamat puluhan ribu tahun. Ya, yang dari zamannya Nabi Nuh puluhan ribu tahun. Yang zaman-zamannya kita cuman ratusan tahun di alam kubur. Terus apalagi besok nih yang menjelang kiamat, baru 2 hari dikubur udah kiamat. Nah, beliau menjawab dengan taktis, ketika di kuburan waktu itu berhenti buat seluruh jenazah, nggak ada waktu, berhenti, ya kan? Jadi ya relativitasnya Einstein itu ada di situ loh Bu, berhenti waktu itu. Jadi udah nggak ngalamin, sama seperti orang Ashabul Kahfi 309 tahun, ditanya kamu berapa lama? Kayaknya baru setengah hari deh, kayaknya baru 1 hari, karena waktu berhenti sama dia 309. Nanti kita juga sama Bu. Kalau yang
dikasih siksaan kubur, ditampakkanlah neraka pada pagi dan petang seperti Fir'aun dan keluarga serta pengikutnya. Kalau ibu-ibu akan diperlihatkan surga pada pagi dan petang. Ya kan? Itu kapling gue, itu kaplingnya Pak Zul, itu kaplingnya Ibu Syarifah, itu kaplingnya Ibu Alwi. Sini saya kenal Ibu Alwi, Bu, karena suaminya teman saya. Kenal. Alhamdulillah. Pak Ridwan, kaplingnya dikasih tahu, ntar dimasukinnya nunggu kiamat, ya kan? Tapi udah nikmat di situ. Dan nikmat yang lain-lain lagi, banyak ulama yang berikhtilaf. Kabarnya begitu kita dibangkitkan di alam kubur itu, dikasih nikmat di alam kubur itu, maka kita ruangan kita seluas mata memandang. Jadi tanahnya Pak Ridwan, Pak Zul seluas mata memandang. Seluas mata memandang kayak apa itu? Kayak kita di tengah gurun pasir atau di laut, Pak. Udah nggak ada itu tanah kita semua itu. Masya Allah, ya kan? Pak Nasir itu juga luar biasa. Dalam penjara nih Pak Nasir. Kan di penjara dia sama Pak Harto. Waktu itu terjadilah di zaman Bung Karno dia di penjara, zaman Pak Harto juga di penjara. Ya, tapi alhamdulillah zaman Pak Prabowo belum ada yang di penjara, ulama, ustadz belum ada. Saya kemarin waktu Ustadz Hashim meninggal, saya ketemu sama Ustadz Ahmad Mihdan, pengacaranya TPM Abu Bakar Bashir. Saya tanya, Ustadz, perkara-perkara teroris sepi kata dia kan, pasarannya lagi sepi. Wah kan enak deh kan, alhamdulillah kata dia. Ternyata Ustadz Mihdan bisa melucu juga. Ya saya kira orangnya nakutin doang. Sepi nggak ada. Bahkan ustadz kampung aja nggak ada yang ditangkepin. Itu kan enak tuh Pak, ya kan? Enak. Jadi ada kelebihannya. Pak Prabowo itu ada kelebihannya. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa berdampingan sama ulama dan umat Islam. Ya, biar dia terus misalnya itu kan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mulia, waktu terjadi embargo minyak oleh Raja Faisal yang berujung kepada kematiannya, ditembak sama keponakannya, disuruh sama CIA. Nah itu Jepang itu termasuk orang yang diembargo oleh Arab. Jadi pabrik Honda, Sharp, Sanyo, Suzuki, apalagi itu Panasonic hampir bangkrut semuanya. Datanglah Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda, siapa lupa saya namanya nih, ya kan? Si Suzuki, Yamamoto, kita lupa namanya nih, Yamamoto lupa. Dia datang ke penjara. Pak Nasir, saya dengar bahwa Anda ini dekat dengan Raja Faisal. Jadi satu-satunya orang yang tanda tangannya itu dihormati oleh Raja Faisal waktu itu adalah Pak Nasir. Waktu terjadi konferensi Asia Afrika, termasuk raja dari Saudi kan datang. Pak Nasir kan nggak boleh masuk sama Pak Harto, ya kan? Petisi 50 kan nggak boleh masuk. Itu raja nanya, Ustadz Nasir kemana ya? Itu didatangkan Pak, tapi Pak Hartonya nggak ada gitu. Pokoknya kalau dia ada, gua kagak ada. Kalau gua ada, dia kagak ada, begitu kan? Dan orang gitu Bu. Nah, dimintalah supaya embargo dari Saudi ke Jepang tolong dicairkan. Pak Nasir langsung Pak tulis surat kepada Raja Faisal, tolong nih Jepang udah ngapa-ngapa nih, dia kagak musuhin lo deh, cair. Jadi ketika Pak Nasir meninggal, kata Takeo Fukuda,
itu mengagetkannya seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Kaget orang-orang Jepang itu yang pernah kena jasanya Pak Nasir. Pak Nasir kan ditawarin apaan aja tuh. Mau minta hotel ke, mau minta pabrik ke, atau setengah Honda buat ente, setengah Yamaha buat ente. Pak Nasir udah jadi orang terkaya di dunia juga pada waktu itu. Kalau mau, Pak Nasir mau, ya kan? Termasuk anak-anak saya juga nggak usah, ya kan? Biarin aja dia berkompetisi seperti orang biasa. Nah itu orang-orang yang begitu, Bu. Ya, seperti itu juga di zaman Pak Hussein Umar itu juga, Pak. Saya kalau sama Bang Hussein dekat saya ngobrol-ngobrol segala macam. Bang Hussein Umar waktu itu dipanggil sama Pak Sutioso bersama para agamawan yang lain. Ada Frans Magnes Suseno, ada Muriati Buddha apa ya, Bu? Bukan, yang Buddha tuh. Muriati ya, Muriati Udaya apa namanya? Bininya Pak Po namanya. Suaminya kan Po. Maka kata Pak Raharjo dulu Po itu jadi diterusin tuh, Bu. Ada Po LN, Baponas kan itu. Karena semuanya dikasih duit sama Po itu. Nah, setelah itu kumpul tuh Pak Sutioso, berdiri dia pidato. Bapak-bapak, para agamawan sekalian, pelacuran dari zaman Belanda sudah saya ratakan. Namanya tahu nggak, Bu ya? Kalau kata orang Betawi, Kramtung namanya. Keramat Tunggal di daerah Priok. Ya, saya kalau ngaji di misi Islam itu lewatnya situ, ya kan? Hati-hati. Udah rata. Saya minta usul dari agamawan. Yang pertama kali Frans Magnes Suseno yang berdiri. Saya Bang Yos. Yang bagus nih kita jadikan religious area. Jadi ada kelenteng, ada gereja, ada masjid, ada wihara dan lain-lain. Hussein Umar berdiri. Saya nggak setuju, Bang Yos. Nah ini ulama, Pak. Ulama harus ikhlas, punya ilmu dan punya sedikit keberanian. Kalau ulama pinter tapi berani kagak, sama juga bohong, ya kan? Nggak bisa. Dia berani. Saya nggak setuju tuh sama ucapannya Romo Magnes Suseno. Kenapa? Pemerintah udah bikin tuh religious area. Di mana? Di Taman Mini. Ada gereja, ibu ya? Ada kelenteng, ada wihara, ada masjid. Semuanya itu kata Bang Hussein Umar cuma jadi sarang undur-undur. Iya, kan gak dipakai, cuman dipajang doang. Yang dipakai tiap hari adalah masjid, namanya Masjid Pangeran Diponegoro. Waktu saya SMP, saya pernah ikut lomba lukis di sana, tapi kalah. Ya kan, Pangeran Diponegoro, ya kan, yang kita lukis lama amat. Nah, terus kalau masjid dipakai Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan dan sholat harian. Jadi bagaimana Bang Hussein? Bang Yos, ente kan jenderal dan Kopassus lu dia, Bang Yos. Ente boleh bangun pabrik, bangun kawasan industri, bangun jembatan, bangun macam-macam kan. Tapi yang akan memberat-beratkan amal soleh Anda nanti di padang mahsyar, dan itu akan berkelanjutan terus menerus. Bangun masjid, Bang Yos. Bang Yos tadinya duduk berdiri dia tonjokin ini meja, bom masjid, cicing kabeh, cicing sadayana, ya kan? Ya itu jenderal. Kalau jenderal zaman cemamah cememeh kalau jenderal. Tahu nggak cemamah cememeh, Bu? Ya ngomongnya kalau kata orang Garut mah, manehna ngomongnya ngirung. Ngirung tuh hidung yang ngomong. Gimana Ustaz? Iya tahu. Gak boleh Ustaz begitu. Nah kan? Kalau nggak punya ilmunya baru dia baca. Aneh belum paham. Ya. Jadi yang wajib tuh ulama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil.
itu juga wajib datangnya itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu kalau Rasulullah kejauhan, kali yang dekat nih, Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah buyutnya Umar bin Khattab. Suatu saat malam-malam dia lagi berapa namanya ini? Lagi ngerjain soal negara rakyat. Pakai lampu gembreng. Kan dulu kan itu nggak ada listrik. Anaknya datang, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa anakku? Saya mau bicara sama ayah. Bicara soal keluarga, pribadi atau soal kerakyatan? Soal pribadi dan keluarga ayah. Boleh masuk? Begitu masuk ditiup tuh lampunya. Blek. Loh, kok kita gelap-gelapan ayah? Nah, ini lampu minyaknya berasal dari rakyat. Tadi aku mengurus masalah mereka, jadi aku layak memakai lampu ini, minyaknya dari mereka. Tapi sekarang antara kau dan aku urusan keluarga, gak pantas aku memakai fasilitas ini. Maka tiup, mari kita bicara gelap-gelapan sampai subuh datang. Silahkan, ya kan? Sekarang ada nggak yang begitu? Nih, nggak usah Rasulullah, buyutnya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya Bu ya, ini lihat. Saya kalau yang dekat-dekat sama saya Ustadz Abdullah Mahua. Kan saya waktu itu saya undang saya di Masjid Istiqomah. Kok dia datangnya pakai Avanza, Pak? Kan Ustadz dapat Volvo 960. Saya bilang begitu. Kok pakainya Avanza? Volvo itu mobil negara. Jadi saya harus memakainya hanya untuk dari Rawadenok ke Kuningan sana, kantor KPK, tiap hari begitu. Kan saya enggak. Kadang-kadang saya ada undangan ceramah, kadang-kadang saya silaturahim, kadang-kadang saya kondangan. Saya nggak boleh pakai mobil Volvo titipan negara itu. Nah, udahlah saya mendingan ngeridit Avanza secara syariah. Kenapa? Ente tahu nggak? Misqala dzarratin khairan yara. Allah itu akan menghitung pengikisan ban itu mikron. Misqala dzarratin khairan yara itu ya seperti apa ya? Seperti kalau di hitungan fisika matematik itu kan mikron itu. Kita nggak berasa tuh, tipis. Kalau ibu-ibu kan yang berasa kalau sendalnya udah miring sebelah, ya itu udah tipis tuh, ya kan? Mau diganti apa kagak kan gitu kan? Ya kalau ibu-ibu yang orangnya zuhud nggak diganti, biasa aja gitu. Nggak apa-apa ya belum putus. Ibu-ibu sini kan orangnya bagus gitu ya. Agak, lu ganti mulut. Zuhud kan? Nah, gitu. Jadi apa namanya manusia wajib tuh pemimpin, begitu kan? Termasuk manusia wajib tuh guru. Lah, guru jangan main-main lah. Ketika Sri Mulyani mengatakan guru tuh beban negara, itu murid durhaka itu dia. Dia jadi dokter, jadi menteri, itu kan ada gurunya Bu. Ada kamu ya? Ada yang guru SD. Yang ngajarin ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Budi, nama panjangnya Budi, ini Budi. Kita ada ngajarin, gak tiba-tiba dia jadi dokter, ya? Gak tiba-tiba dia jadi dokter. Kurang ajar dia tuh, ya kan? Masya Allah, guru. Ketika Perang Dunia Kedua usai, berakhir, Jepang dibom sama Amerika, Hiroshima, Nagasaki, sampai hari ini tanahnya juga kagak bisa tuh dipakai tuh. Itu baru bom atomnya kecil. Kalau nanti bom nuklir Bu. Kabarnya yang saya baca nih, kalau bom nuklir diledakkan sama Rusia atau Amerika atau Korea Utara, bleng,
Matahari itu cahayanya nggak tembus bumi 6 bulan karena ngulek aja itu. Apa kalau kata orang Betawi, ngulek aja itunya itu asapnya. Radiasinya. Iya, belum radiasi. Maka bumi itu karena nggak mendapatkan sinar matahari terhalang oleh asap nuklir, bumi kita akan beku sendirian. Ya makanya jangan sampai perang nuklir kita mengalami berat itu. Belum lagi kehidupan yang lain-lain. Sekitar 1 miliar manusia, satu kali ledakan musnah. 1 miliar manusia, jadi manusia kan ada 7 miliar sekarang. Itu cukup 7 kali selesai, ya kan? Kecuali Allah berkata lain. Ini teori. Nah, ketika perang dunia berakhir, maka Kaisar Hirohito bertanya kepada Jenderal Toyo, pangapnya Jepang, panglimanya Jepang. Toyo, jumlah guru yang masih hidup berapa orang? Toyo tentara, marah dia. Kaisar nggak relevan. Ini zaman perang, yang ditanya berapa jenderal yang masih hidup, kolonel masih hidup, letnan masih hidup. Oh. Ini yang kali fogging, kita mau disemprot. Iya kan? Ya Allah. Ya, jalan raya. Ya. Apa bukan ini tak? Apa ya? Maco matiin. Bawah. Agak bu. Bukan ya? Dan ini fogging bu. Bapak Pak Jul pada pulang. Mending ngap. Nah, nggak apa-apa bu ya? Nggak apa-apa kan? Kipasnya aja gedein, person. Nggak apa-apa kan? Kalau saya sih belum terganggu. Asapnya belum. Keluar dulu. Berhenti dulu ya, interval. Sakti juga ya, sakti juga ustazah kita. Oh ini habis ya? Mati. Oh, iya. Alhamdulillah, ternyata Ustazah Sarifah sakti. Tidak kening berhenti gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Kita kembali ke Hirohito tadi. Genset baru. Bakso tuh. Bakso. Depan. Oh iya. Alhamdulillah ya. Berarti Ibu Sarifah kata-katanya kaulan sakila. Kata-katanya berat. Dia kan takut ketulak nih. Baik ibu-ibu sekalian yang mulia, Jenderal Toyo marah, nggak relevan nanya, ini zaman perang. Guru yang ditanya, ini kan jenderal, kolonel, kapten, mayor, dan prajurit. Tanya masih berapa orang tuh yang masih hidup? Guru. Tahu nggak kata Hirohito? Ketahuilah olehmu Toyo, satu orang guru itu bisa melahirkan 1000 jenderal. Satu orang guru bisa melahirkan 1000 presiden, 1000 perdana menteri, ya kan? 1000 pengusaha, 1000 seniman, 1000 segala macam. Guru satu. Baru Toyo ngerti. Jadi Hirohito itu bukan kaisar kaleng-kaleng, bukan kayak raja Jawa, ya, itu kaleng-kaleng. Ya kan? Haram tuh ya? Hah? Yang itu haram kali ntar. Gitu ya. Ya. Jadi begitu ya. Terus juga harus ada dermawan yang saleh, yang Allah kasih dia seperti kerannya Allah.
ada pengajian dia kocorin, ada orang jalan nih belum pada umroh nih dia kocorin. Itu mesti ada juga dermawan seperti itu. Ada anak yang wah ini kekurangan ulama, berapa biayanya untuk bisa kuliah di Madinah, kuliah di Kairo, kuliah di Yordan, berapa ini duitnya. Itu dermawan kayak gitu wajib adanya juga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mulia, sekarang adalah manusia sunnah. Manusia sunnah. Definisinya, manusia sunnah adalah model manusia yang keberadaannya membawa manfaat juga bagi orang lain dan kepergiannya tidak mengurangi sedikit pun karena masih ada orang-orang yang menggantikannya. Misalnya kayak Denny Abdullah, itu manusia sunnah, hanya ya penggembira politik aja, ngerame-ngeramein, ayo sholat ya, ayo ngaji, lumayan. Kalau saya mati ya banyak, ya banyak. Jadi itu manusia sunnah, ya manusia kedatangannya sunnah. Arsitektur itu manusia sunnah, ya kan? Apalagi dokter itu juga ada sunnahnya, ada wajibnya juga ya. Ya luar biasa itu. Ya kalau dokter kayak Yose Rizal itu wajib kedatangannya. Kalau dokter-dokter yang saya punya dulu waktu di SD dia ngaji sama saya, sekarang dua-duanya jadi dokter. Malah sekarang dia nggak mau jadi dokter praktek di rumah sakit di mana. Dia malah sekarang mau kuliah lagi untuk manajemen, mau pindah ke Jakarta karena dia sekarang lagi di NTB. Dokter itu sekarang diprotes orang banyak. Dokter itu diomel-omelin kalau diagnosanya salah segala macam. Banyak yang ngomel-ngomel. Padahal kan berobatnya mau pakai BPJS doang. Kalau dokternya rada PA kan mau suntik mati loh. Kan iya kan, masya Allah. Ya dokter sekarang kesian loh. Iya diomel-omelin juga. Dulu mana ada orang berani sama dokter. Sekarang zamannya berani orang sama dokter. Ya dokter juga takut juga sekarang. Padahal kalau dia nggak ada, ya kan? Paraji itu juga termasuk manusia sunnah dan manusia wajib juga itu. Paraji ibu ya, para bidan, ya kan? Karena ibu-ibu di Palestina itu bisa yang jadi bidannya adalah suaminya, ya. Dia bisa melahirkan di bawah tank panser bisa. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa, mesti di Budijaya, ya kan? Kalau nggak di Hermina. Ada sekarang yang disuntik kagak sakit keluarnya, ada di Hermina paling murah 20 jutaan kalau nggak salah ya. Itu enak tuh. Padahal kan seninya orang melahirkan harus sakit, harus keluar darah, harus kelojotan. Iya kan? Saya kan istri saya itu 9 kali melahirkan dan 5 kali keguguran. Jadi 14 kali saya melihat istri saya itu. Ya kadang-kadang juga kalau melihat istri saya lagi kesakitan begitu, ya Allah, itu sakitnya dia tumpahkan ke saya aja ya Allah, ya kan? Udah kelojotan kan, kalau dalam pikiran kita nih kan, itu kan gara-gara saya ya Allah kan gitu. Kalau di Kuala Lumpur korban lelaki. rumah sakit ya kan? Jadi kalau di Kuala Lumpur itu orangnya ini jujur terus terang, emang dia korbannya lelaki jadi kelojotan begitu. Kalau nggak ada Pak Ridwan Fadzil nggak ada yang begitu, ya kan? Korban lelaki. Kalau buang air besar kan, kalau bahasa Arab hamam, bahasa dia tandas, bahasa lainnya bilik merenung itu. Di balik hordeng ini bilik merenung. Ya kan ibu-ibu kan merenungnya kadang-kadang di situ. Kenapa suami saya nggak miliarder? Misalnya kan. Nah, ini manusia sunnah. Manusia sunnah. Jadi ya itu tadi udah sebutin Bu ya. Yang ketiga, nah ini manusia mubah. Manusia mubah. Manusia mubah adalah model manusia yang ada
atau tidak adanya tidak berpengaruh sedikit pun bagi orang-orang sekitar. Model manusia seperti ini adalah manusia-manusia cuek, antisosial, tidak pro kepada masyarakat. Ya, mau masyarakat jungkir balik kok kagak ada urusan, ya kan? Mohon maaf nih Bu, kalau kita nih lihat maling motor disiramin pertalite, dibakar, biarin aja dia mampus. Tetapi yang korupsi miliar dan triliun nggak ada yang ngebakarnya. Itu manusia kayak begitu tuh cuek aja. Kemarin di Sibolga ada mahasiswa nginep numpang istirahat Bu ya, orang Aceh namanya Arjuna apa gitu. Ya Allah, digebukin. Sekarang orang Aceh teriak, nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Waduh, kan bahaya. Coba kalau kita ke mana namanya, ke Solo, itu ada masjid ramah musafir, disediain kasur, kopi, teh 24 jam. Coba Pak Zul sama Pak Ridwan sekarang pergi ke Solo. Ada masjid namanya Fatimah, baru Masjid Fatimah namanya. Dekat, tahu ya, dekat Indomaret ya kan? Itu di situ 24 jam. Kita mau tidur, mau ngapain, dikasih fasilitas. Ya kan? Ini kok digebukin. Bukannya ramah apa musafir, marah sama musafir, gedek sama musafir. Nah, Masya Allah. Ini manusia-manusia cuek, ya, manusia mementingkan dirinya saja, manusia yang mementingkan keluarganya doang, ya kan? Oh, yang penting gue senang, keluarga gue senang. Bodoh amat orang mau melarat, bodoh amat orang mau susah, nggak ada urusan. Yang penting gue. Ini manusia begini, adanya saja udah nggak dihitung sama orang, apalagi nggak adanya. Dia adalah manusia timun bungkuk Bu. Jadi kalau beli apa Bu, beli timun di sekarung gitu, dia buat tambahan timun bungkuk. Dan kalau dia timun bungkuk kan buat tambahan, nggak dihitung, nggak ditimbang orang. Nanti anjing lewat buat nimpuk. Nah itu orang yang begitu tuh, manusia mubah, nggak ada apa-apanya. Ada dan tiadanya udah sama. Adanya aja udah dianggap nggak ada, apalagi kagak adanya. Yang keempat, manusia makruh. Nah ini manusia makruh. Yang keempat, manusia makruh adalah model manusia yang keberadaannya menjadi sebab bencana bagi orang lain dan kepergiannya mendatangkan manfaat bagi orang lain. Inilah model manusia yang sangat tidak diharapkan kehadirannya, karena selalu menjadi bumerang, penebar masalah. Orang lebih suka dia kagak ada daripada dia ada. Nih kecil-kecilannya nih, kita lagi musyawarah, pengen kemana gitu Bu ya, pengen ke pesantren Ustadz Abu misalnya. Terus datang nih orang nih, di antara kita ada yang ngomong, ya iya kan, udah nggak beres urusan. Itu kecil. Agak besar sedikit, dia preman, gangguin ibu-ibu pulang dari pasar, mau ke pasar, mintain duit, malah. Ini orang makruh, belum jadi orang haram, ntar lagi ada orang makruh nih Pak. Kita terganggu sama dia. Mohon maaf juga orang-orang yang ngamen di dalam kendaraan, di bis, itu kan mengganggu kita itu. Ya tapi dia, kalau saya sederhana aja. Waktu itu saya ada, waktu zamannya orang baru punya handphone BB, BlackBerry. Dia masuk nyanyi
suara ke Jepang, gitar ke Belanda. Jadi nggak matching, ya? Kagak sinkron. Tapi ya itulah, kalau kata Taufik Ismail, ada seorang nyonya nyanyi keceret-keceret gitu kan, pakai lagu yang asal-asalan. Terus suaminya mau ngasih duit, jangan Pak, nggak mendidik Pak. Nyonya tadi kalau kita tanya, kapan kamu sempat mendidik orang kayak gitu? Kata Taufik Ismail, orang makruh, ya kan? Termasuk bintang film yang suka menampilkan segala macamnya nih, termasuk menampilkan jilbab gaya artis. Dulu kan orang pakai jilbab gayanya Ibu Sarifah, gayanya Ibu Alwi. Sekarang kan enggak. Ada yang Bu, pasmina apa namanya? Yang dilibet-libet doang gitu. Itu yang menampilkan tuh para artis. Ya kan? Kalau zamannya Mbak Inneke, Neno Warisman bagus gitu kan. Tapi yang sekarang ini, apalagi dia pakai jilbab, tapi yang lain-lainnya pating penconot. Iya kan? Pating penconot. Ada orang bilang kalau jilbab itu adalah menutup aurat. Kalau yang sekarang ini pasminal itu adalah membalut aurat. Beda Bu ya? Membalut itu kan kayak lepet Bu. Lepet gitu kan? Ya jadi posisi bentuk badannya kelihatan, bentuk tangannya, bentuk pahanya, yang pating penconot itu kelihatan. Ini penconot bahasa RRT, Republik Rakyat Tegal. Jadi biasa itu. Ya kan kelihatan. Kita nggak bisa terima itu. Masya Allah. Ya. Terus lagi ini dulu nih, menyebabkan juga degradasi loh. Orang pakai jilbab itu degradasi. Orang pakai jilbab sekarang, Masya Allah, itu kalau jalan lari pagi, dalamnya kan pakai kayak legging, di luarnya kayak bebe gitu Bu, kayak rok. Itu makin porno, menurut saya. Pak Ridwan enggak? Agak ya, istighfar aja Pak Ridwan. Ih, makin porno nih. Mendingan nggak usah maksa-maksain amat. Nah, ini manusia yang menyebabkan kemarahan Allah. Makruh itu kan bahasa lainnya Allah marah, ya kan? Mungkar itu makruh, ya kan? Manusia mencetak seperti ini, kalau dia nggak ada malah kita seneng loh Bu. Nggak apa-apa deh, ya kan? Sehingga sekarang saya lihat kebanyakan ibu-ibu, bahasanya sih ibu-ibu setuju apa enggak? Kalau dulu, sekarang Neno Warisman udah pakai jilbab. Kalau sekarang bukan Bu. Sekarang si Ren Sungkar udah pakai hijab, bukan jilbab. Bilangnya hijab sekarang. Padahal kan kalau jilbab itu kan pakaian luar. Kalau hijab itu cuma penghalang. Yang penting gua ngalang-ngalangin. Nggak terlalu langsung. Bisa itu ya. Kalau jilbab adalah pakaian luar yang menutup seluruh aurat. Ilahada wahada kata Rasulullah. Kalau sekarang kan enggak, digulung. Itu pakai hijab. Kelihatan tatonya, itu pakai hijab. Tahun 80 saya nggak ketemu itu anak perempuan pakai tato. Saya waktu sekolah, tahun ini nenek-nenek pakai tato. Kan bingung kita itu. Nah kan, di bagian-bagian yang tidak boleh ditampilkan di ruang publik, nggak boleh. Itu nenek-nenek kan suatu saat waktu dia tuh pakai tatonya tahun berapa itu? Ya kan? Tahun 80 akhir. Nah tahun 2000-an dia jadi nenek-nenek. Dia nggak berpikir suatu saat jadi nenek-nenek. Ya kan? Hidupnya kan kalau panjang umur jadi nenek-nenek kita, jadi kakek-kakek Pak Jul. Kalau panjang umur, ya kan dia pikir umurnya nggak sampai nenek-nenek kakek-kakek. Begitu dia main ke cucunya, ya kan, mandi tuh nenek-nenek, kan pakai kemben doang, itu kan tatonya di mana-mana, cucunya
ngomong, "Nek, dulu megang pasar mana?" Memang. Iya kan? Iya, begitulah ibu-ibu sekalian. Ini penyebabnya ini manusia-manusia makruh, ya kan? Preman-preman pasar, ya kan? Orang termasuk juga dukun-dukun ibu ya. Ya peramal-peramal ini manusia-manusia makruh. Dia nggak ada, kita happy dah. Ya, ini yang terakhir bu ya. Manusia haram. Manusia haram adalah tipe manusia paling parah dari keempat model manusia sebelumnya. Karena ada atau tidak adanya manusia seperti ini selalu saja membawa masalah besar bagi orang lain. Pertama apa bu ya? Saya kasih kesempatan ibu-ibu nih. Apa nih kira-kira manusia haram yang harusnya nggak boleh ada? Koruptor. Betul bu. Itu manusia haram. Ya? Maling. Kalau kata Taufik Ismail, harusnya dia nggak boleh disebut koruptor, tapi maling, L-nya itu pakai tasdid, maling. Karena dia maling besar itu. Sekarang kan korupsi udah nggak miliar-miliar, udah sekarang, triliun-triliun. Udah makin ke sana. Kalau di zaman Bung Karno, korupsi itu di kolong meja. Ya bu? Kalau di zaman Pak Harto, korupsi di atas meja, TST, tahu sama? Tahu. Kalau sekarang, meja-mejanya diambil. Ya, Pak? Dibawa kabur sama dia. Bagaimana itu? Nah, coba kita lihat. Apa? Karena koruptor, Pertalite jadi Pertamax jadi Pertalite. Motor orang-orang kampung rusak, ya kan tuh dampak sistemiknya ekonomi itu. Berapa motor yang rusak, ya gara-gara orang yang begituan itu, mafia. Ini nggak boleh mafia yang luar biasa kan, mafia minyak ini. Kabarnya kata siapa ya, dia ini adalah ATM-nya semua penguasa. Nah itu katanya tuh. Nah padahal tuh orangnya Arabia ya bu ya. Ana minal Arabia. Tapi ente kelakuannya jahiliyah. Ya memang bandit terbesar juga kan orang-orang Arab loh bu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay. Nah itu ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, mohon maaf nih. Kalau bandar narkoba sekarang kan terjadi peperangan bu, bandar narkoba lawan tentara Brazil, polisi yang mati udah 132. Kenapa itu? Karena bandar narkoba itu punya tentara, punya polisi, punya politisi, punya anggota DPR, punya menteri. Coba itu kalau Indonesia dilepas kayak begitu, nggak ada ketegasan dari penguasa, bisa kayak kalau Meksiko malah kartel itu udah mengalahkan pemerintah di Meksiko. Terus satu lagi di Kolombia itu tokoh besarnya Pablo Escobar namanya itu. Umurnya masih muda 41 tahun, ditembak sama polisi di atas rumahnya itu yang dia mau lari gitu kan. Dan kemarin ada petani Kolombia bertemu dengan kuburan duitnya masih jutaan dolar yang terkubur, tergali. Luar biasa kan? Negeri kita nggak boleh ada begitu. Ada negeri kita, siapa pun namanya bu? Ferdi Budiman. Freddy Budiman. Tapi kan ya. udah sah. Udah sahid ya? Kan bahkan sholat dulu. Alhamdulillah. Ya, jadi saya kan tanya sama Pak Abu. Anak Ustaz Abu kan yang Islam. Ya, jadi Ustadz Abu. Jadi Freddy Budiman itu waktu dia belum jadi Islam, dia bisa atur itu perdagangan narkoba dari penjara, Bu.
nggak usah pusing. Orangnya sih kayaknya di kerangkeng, tapi tahu deh, ya kan? Kan kalau di yang kita tahu ini kan di kerangkeng, ntar kalau ada wartawan tuh ya, kalau nggak ada wartawan tahu dia ada di mana. Nah itu orang kayak gitu bisa dapat hidayah. Jidatnya hitam, menjelang mau dieksekusi dia sholat dulu. Ya itu karena ada ulama, orang wajib kayak Abu Bakar Ba'asyir yang bisa. Nah itu. Terus juga penguasa-penguasa yang zalim, yang dia udah nggak berkuasa aja masih nakutin loh, ya kan? Masih bisa bogono, bisa begini, jangan pasang sini, jangan pecat sini. Nah ini ada ayatnya. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Para penjahat-penjahat terbesar itu justru datangnya dari istana. Iya. Kalau zaman Nabi Musa, pembesar yang jahat itu adalah Fir'aun, Haman, Bal'am, Qarun. Zaman Nabi Ibrahim adalah Namrud. Katanya Namrud itu naksir sama ibunya, dan ibunya itu dijadiin bini sama dia. Jadi incest itu dimulai dari Raja Namrud. Terus kabarnya itu kalau Pak Zul sama Pak Ridwan sama Pak Yamta pernah kali ke minum kopi di Starbucks ya? Itu belum pernah ya? Sama, dan juga belum. Orang duduk aja itu kopi harganya 90.000, mendingan kita beli kopi kapal baru. Banyak. Banyak ya Bu ya? Banyak ini. Minum kopi berlima 5,5 juta kan repot. Nah itu kan lambangnya ada perempuan tuh ya. Itu kabarnya kata Yahudi itu emaknya Namrud. Ya kita nggak tahu ya kan benar apa kagak. Yang penting menurut orang-orang Yahudi itu emaknya Namrud yang jadi lambangnya Starbucks. Kan bisa deh ngapa-ngapain. Persis banget sih kagak ya kan. Jadi dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Ini manusia haram, udah berkuasa, pembesar jahat. Tapi mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Ya kan? Bilang kenaikan bukan, tapi penyesuaian. Ya Pak ya? Harga kagak naik tapi disesuaikan. Itu penjahat. Ya kan? Terus lagi rekeningnya gemuk. Ya kan? Sekarang Pak Purbaya itu kan nyewa hacker, Bu. Bekerja sama hacker si Opung langsung ngamuk dia. Ini sudah tidak waras kata dia. Mengganggu privacy. Ya kan? Purbaya jawabnya santai loh. Pinter juga tuh Pak Purbaya itu. Kata dia, gampang aja. Kalau nggak merasa nyolong, tenang aja. Hackernya dia kagak bisa bikin nyolong. Kalau nggak merasa korup, kalau nggak merasa markup, tenang aja. Kayak hacker saya itu berdasarkan fakta doang. Kalau yang udah merasa itu kan kota-kota kan. Jadi Purbaya itu harus di reshuffle. Wow. Kalau Purbaya di reshuffle dan berhasil, itu kemenangan para mafia. Prabowo kalah jadinya. Kan kata Prabowo, negara nggak boleh kalah sama preman. Negara nggak boleh kalah sama mafia. Buktikan, ya kan? Itu baru satu menteri loh yang jujur. Katanya ada lagi 2 lagi yang mau diangkat modelnya kayak Purbaya juga. Kan asik tuh. Iya. Jadi
manusia wajibnya adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Itu pembantu-pembantunya kayak purbaya begitu. Kan asik. Asik gak Bu ya? Asik. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu ini bersuara gaduh begini karena ibu-ibu rohnya bangkit. Wa ma yamkuruna. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Tapi mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Dia pikir dia pinter, kata Allah. Kan gitu kan? Lo tuh nipu diri lo sendiri. Kan juga ada waktunya. Waktunya ada loh suatu saat. Ya Bu ya? Kita tunggu saja. Kita ini sebagai masyarakat penonton-penonton VIP. Penonton yang terhormat. Nah, Bapak-bapak, Al-An'am ayat 123. Ini kalau bisa dihafalin Bu. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Apalagi kalau mendengar omongannya Dr. Risma. Waduh, itu orang udah gak ada takutnya itu. Ya kan? Hebat dia itu. Lebih berani daripada Habib Rizik dia itu sekarang. Disebut namanya satu-satu. Ya Bu ya? Disebut nama dia. Jenderal ini, jenderal itu, polisi ini, polisi itu, semua disebut sama dia. Berani dia itu. Mudah-mudahan. Terus dia juga datang kemarin ke kuburannya Syuhada 6 ini. Datang dia bersama istrinya. Saya sih, ibu-ibu ya, kalau kepada orang kafir, Rasulullah itu hanya menyuruh kita mendoakan agar dia dapat hidayah. Bukan ampuni dia, maafkan dia, bukan. Dia orang kafir. Ya Allah, semoga Engkau turunkan hidayah kepadanya. Karena orang kayak dia ini bisa jadi sekuat Islam yang baru, yang bermanfaat. Daripada Islam-Islam munafik lebih hebat Rismon. Betul nggak Bu? Umat Islam kan banyak yang munafik-munafik. Ngisi pengajian di kampung pakai Lamborghini itu Ustaz. Iya. Masya Allah. Ustaz-ustaz munafik juga ada Bu yang mengatakan Gibran itu wakil presiden terpintar sepanjang sejarah. Sekarang jadi komisaris dia. Komisaris. Itu ada ibu-ibu yang ibu-ibu netizen banyak yang nyaut. Kalau gitu ngalahin Bung Hatta dong. Kalau gitu ngalahin Hamengkubuwono. Kalau gitu ngalahin B.J. Habibie. Ini kan sekarang nih. Nah, Ibu. Kata Rocky Gerung, Ibu ya, kita ribut WUS. WUS itu teknologi rendah karena masih ada di darat. Kita pernah punya presiden yang membuat pesawat terbang. Kok nggak digede-gedein? Yang digedein yang di bawah. Ini dia ngapung-ngapung di atas. Mana bos utangnya banyak. Katanya sampai hari kiamat kagak terbayar. Nah, APBN katanya nggak mau bayar. Siapa yang mau bayar? Yang ngutang, ya kan? Ibu-ibu yang ngutangnya biasa-biasa aja harus dibayar Bu. Karena amal kita itu akan menggantung bainas samawati wal ardh. Amal kita nggak terima sama Allah. Nabi salah satu sahabatnya pernah ada yang meninggal. Rasulullah suruh memimpin sholat jenazah. Rasulullah melihat, pergi aja Nabi, nggak pakai banyak omong. Kenapa ya Rasulullah? Bisik-bisik, orang itu punya utang. Tapilah sahabat yang kaya. Ya Rasulullah, kasihanilah dia, tolong sholatkan dia, dan nanti saya akan membebaskan utang-utangnya. Baru, walaupun mati syahid, kalau utangnya itu harus ada yang membebaskan. Ya Bu ya, ini apalagi utang WUS 118 triliun. Gimana coba itu?
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, mengapa harus menjadi manusia yang bermanfaat? Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In ahsantum li anfusikum ya. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Al-Isra ayat 7. Ini ayat yang menjadi inspirasi bagi Ustadz Munarman. Waktu dia tangkap sana, dikejar sana sampai ke Polda Bali. Kata dia, saya ini Pak Denny orang ego saya ini. Saya ceramah itu untuk menyelamatkan diri saya. Saya berani berkata benar, amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk menyelamatkan diri saya nanti di akhirat. Jadi para ustadz itu kata Munarman itu ego, dia mau menyelamatkan dirinya. Baru keluarga dan keluarganya. Bu ampusakum wa alaikum nar. Diri kita dulu. Kalau bini kita nggak mau, anak kita nggak mau, ceraiin. Ya kan? Ngapain kata bapaknya Ustadz Hasim Abdullah Hanafi, kamu rela berdurhaka pada Allah, ngelonin bini kamu yang gak pakai jilbab itu. Kamu rela ingin membakar diri kamu di neraka jahanam hanya sekedar kamu ingin mengeloni istri kamu yang gak pakai jilbab. Sekarang deh, kamu masih mau jadi istri saya, mau pakai jilbab 2 kali 24 jam, kalau enggak get out from my life. Gitu ya Bu ya. Berani gak nih? Balang sono kan bagus-bagus. Ya kan? Anak kita nggak pakai jilbab, angkat kaki dari rumah ayah. Ya kan? Sono nggak bisa, udah dibilangin berkali-kali, udah nasihat, udah kita panggilin Ustazah Sarifah, kita minta Ustazah Hindur, Ustaz Hindur Ambarak, segala macam, kan banyak nih Bu. Jangan bukan tahu ya Bu ya. Itu Hindur Ambarak itu orang Manado yang ahli, yang itu ilmunya di atas Ibu Irene Handono. Dia pendeta-pendeta itu nggak ada apa-apanya. Dia keturunan Arab juga, jadi Hindun Ambarak namanya. Saya dulu suka memakai beliau. Tahu apa dia masih hidup apa enggak? Nggak tahu nih. Waktu itu kita pakai umurnya udah 65. Sekarang 75 kali ya. Kalau sama teman 76 kali. Ibu-ibu sekali yang mulia ya. Masya Allah. Ya kan? Udah dipanggilin mereka yang ahli-ahli fikih dan lain-lain. Anak kita tetap aja tidak mau pakai jilbab. Angkat kaki my darling. Angkat kaki my sweetheart. From our house, from our home. Ya kan? Bertukar bin kamu. Jangan bin Denny lagi. Jangan bin Denny lagi. Karena nanti di akhirat Allah akan manggil menurut bin kita loh Bu. Jangan bin Denny lagi. Bin apa ya? Mau bin Titan kek, mau bin Natang kek, terserah lah. Itu. Jadi Pak Munarman bilang pada saya ini sebetulnya pengen membela diri saya. Kalau umat mau ngikutin, alhamdulillah. Kalau nggak ngikutin, nggak apa-apa. Yang penting diri saya. Itu Ustaz Munarman. Ibu-ibu setuju, nggak setuju silakan aja. Ntar kalau dia datang sini undang Ibu Sarifah, protes. Udah pernah kan? Rasulullah SAW. Kapan mau diundang lagi Bu? Terkasih tahu ya. Diundang terus, orangnya nggak mau. Oh, kenapa ya? Katanya dia malu, katanya nggak ada ilmunya. Subhanallah. Suruh Ustaz Hanif, suruh. Oh iya. Rasulullah SAW bersabda, memang dia waktu itu kalau diundang di rumah Ibu Soba dulu di Pejaten, itu dia maunya sebetulnya kayak diskusi gitu. Ada yang nanya, ada yang jadi mediator. Itu dia mau keluar tuh ilmunya. Kalau dia monolog begini nggak keluar. Lain-lain orang spesialisnya aku ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, mangkana fi hajatin akhihi kanallah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah
akan membantu keperluannya. Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim mensahihkan, imam yang 5 mensetujui. Itu namanya muttafaqun alaih. Itu hadisnya biangnya sahih, ya. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Jadi kita ini punya hajat apa, kita perluin hajat orang dulu, nanti Allah dengan sendirinya akan membuka keran rezekinya untuk menutupi hajat hidup kita. Ya, Ibu-ibu sekalian yang mulia, jadi saya ulangi 5 model manusia. Pertama adalah manusia wajib, kedatangannya wajib, ya, kepergiannya tidak bisa atau susah digantikan. Kedua, manusia sunnah, kedatangannya bermanfaat bagi orang banyak, tetapi levelnya tidak seperti yang wajib. Kalau di dalam bahasa fikih, dikerjain berpahala, nggak dikerjain nggak apa-apa, ya. Tapi ada juga loh kelompok manusia yang ngomongnya dikerjain berpahala, nggak dikerjain rugi katanya. Itu kan apa namanya, mendahului Rasulullah. Kalau Rasulullah kan ngomongnya dikerjain berpahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Tapi ada kelompok Islam yang kepengen ekstrim, dikerjain berpahala, nggak dikerjain rugi katanya. Ya. Yang ketiga, manusia mubah, ada dan tiadanya dianggap sama. Ini manusia cuek. Yang keempat adalah manusia makruh. Kedatangannya membuat bencana dan kepergiannya disyukuri orang banyak. Kalau bahasa Betawinya, agak mau mampus tuh orang. Ya, ada nggak, Bu? Nah, yang kelima adalah manusia wajib, levelnya di atas manusia makruh. Penjahat besar. Manusia haram, penjahat besar. Ya, yang berasal dari istana seperti Fir'aun, Haman, Bal'am, Korun dan lain-lain. Itu kan kalau dia pergiannya mati, orang-orang pada sujud syukur. Dulu di zaman Pak Harto ada menteri yang ketika dia mati, orang-orang Tanah Abang pada potong kambing, ya. Ada dulu. Saya waktu itu zamannya Ustadz Abdul Qadir Jailani, zamannya Pak Mawardi Nur, zamannya Pak Tony Ardi. Tiga-tiganya udah nggak ada nih. Abdul Qadir Jailani udah nggak ada, Pak Mawardi Nur udah ada, Tony Ardi baru tahun lalu nggak ada. Itu Ustadz Tony Ardi itu saya dengar kalau dia ceramah, akhwat tuh ngomongnya gini, Bu, ya. Ya Allah, semoga Tony itu ngelamar aku lah, gitu lah. Karena Tony Ardi ganteng. Terus ngomongnya bagus sekali, melebihi Jainuddin MZ, melebihi yang lain-lain. Bung Karno itu sama Tony Ardi, kalau menurut saya cakepan Tony Ardi ngomongnya. Iya. Bagus Tony Ardi itu kalau ngomong. Enak sekali. Baik, ibu-ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah khairan atas segala perhatiannya yang penuh keikhlasan. Ya, mudah-mudahan, mohon maaf Ibu ya. Kenapa? Saya ulangi lagi. Kenapa orang ustadz itu banyak bersilih berganti datang ke sini? Itu cuma transfer ilmu. Harusnya ibulah yang bertugas menjelang tidur nanti merenungi supaya ilmunya masuk. Kita sendiri, Bu, kalau mereka transfer ilmu, takwa begini, iman begini, soleh begini, tapi supaya masuk ke diri kita berkompetisi apa? Ya, merenung, ya kan? Oh, tadi Ustadz ngomong gitu, iya. Benar, lihat lagi ayatnya. Ini akan merubah diri kita. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Wattaqullaha mastata'tum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.